Saya menolak wacana dekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Meski disebut dengan embel-embel tanpa korban, tindakan seperti prostitusi, penggunaan narkoba, dan perjudian menyimpan dampak merusak yang tidak bisa diabaikan kita. Kita akan lebih lihat dalam sudut pandang hukum sosial dan moral. Yang pertama, hukum sebagai penjaga nilai. Hukum itu mencerminkan nilai serta identitas moral dari masyarakat. Jadi jika kita melegalkan tindakan yang selama ini dilarang, itu berarti kita menggeser batasan norma yang telah kita jaga selama ini. Dekriminalisasi dapat dimaknai sebagai tindakan ketidakpedulian terhadap perilaku yang merusak martabat bangsanya. Lalu pada dampak psikologis dan kesehatan. Saya sangat paham bahwa narkoba merusak tubuh dan mental individu yang menggunakan. Tetapi jangan lupa bahwa ada pihak lain yang dirugikan, yaitu keluarganya. Kita tidak bisa tutup mata terhadap efek jangka panjangnya, seperti kecanduan, gangguan jiwa, bahkan kematian sekalipun. Begitu juga dengan perjudian yang sering berujung pada krisis finansial sebuah keluarga dan kekerasan rumah tangga. Lalu, relasi kuasa dan eksploitasi. Prostitusi walau tampak sebagai kesepakatan dua belah pihak, namun seringkali keputusan ini berakar dari keterpaksaan struktural. Perempuan yang secara ekonominya terdesak tidak benar-benar memiliki sebuah kebebasan untuk memilih. Saya rasa dekriminalisasi bisa saja memperburuk eksploitasi karena sistem yang tidak menjamin kesetaraan relasi kuasa yang baik, karena dalam praktiknya kesepakatan dalam prostitusi atau kerja ilegal seringkali terjadi di bawah tekanan ekonomi, sosial, bahkan psikologis orang itu sendiri. Lalu kerusakan sosial, hukum, dan lingkungannya. Fenomena seperti narkoba dan judi tak bisa dilepas dari peningkatan kriminalitas turunannya, seperti pencurian, kekerasan, bahkan korupsi sekalipun. Kita bisa berakhir melegitimasi perilaku yang pada dasarnya destruktif bagi stabilitas sosial dan lingkungan sekitar. Karena ketika tindakan beresiko dilegalkan, masyarakat bisa menganggap bahwa sebagai hal yang lumrah atau hal yang biasa, menghapus stigma yang sebelumnya jadi pengendali sosial itu. Mereka yang pro berkata, ini soal hak individu, tapi apakah hak untuk merusak diri dan lingkungan bisa kita bela sebagai kebebasan? Mereka juga menyebut bahwa kesepakatan sukarela. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari kata ideal. Tanpa perlindungan hukum yang tegas, kita akan membiarkan masyarakat terjerumus atas nama pilihan pribadi. Wacana dekriminalisasi kejahatan tanpa korban bukan sekedar debat hukum menurut saya. Ini tentang arah moral bangsa kita. Saya menolak penghapusan batas yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan dan martabat. Mari kita jaga hukum sebagai pelindung, bukan sebagai pembiar. Terima kasih.